Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19-20-219 akan mempresentasikan mengenai tugas modul absorpsi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengertian absorpsi, absorban yang cocok untuk fasa gas tertentu, dan jenis-jenis absorber. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wima Haikal Palit dan partner saya Aini Sarifah. Langsung kami mulai saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Aini Sarifah. Silakan Ai. Baik dari pengertian absorpsi. Absorpsi adalah proses pemisahan bahan dari suatu campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan absorben cair yang diikuti dengan pelarutan. Atau bisa dijelaskan dengan atau proses penyerapan suatu zat oleh zat lain. Prinsip kerjanya itu adalah dengan cara memanfaatkan besarnya laju difusivitas molekul-molekul gas pada larutan tertentu dan dapat dilakukan pada fluida dengan konsentrasi rendah ataupun tinggi. Jika gas campuran dikontakkan dengan cairan pelarut yang mampu melarutkan salah satu komponen dalam campuran gas tersebut dan dikontakkan dengan waktu tertentu dalam suhu tetap, maka akan terjadi suatu keseimbangan di mana tidak ada lagi perpindahan massa atau driving force. Dalam proses perpindahan massa adalah jumlah konsentrasi yang zat terlarut. Next, Wim. Berdasarkan sifatnya proses absorpsi itu dibagi menjadi dua, yaitu absorpsi fisika dan absorpsi kimia. Absorpsi fisika merupakan suatu absorpsi di mana gas terlarut dalam cairan penyerap tidak disertai dengan reaksi kimia. Penyerapan ini terjadi karena adanya interaksi fisik, difusi gas ke dalam air atau pelarut gas ke fase cair. Contohnya itu adalah absorpsi gas H2S dengan air, metanol, propilen, dan karbonat. Penyerapan ini terjadi karena adanya interaksi fisik, difusi gas ke dalam air atau pelarut gas ke fase cair. Dari absorpsi fisik ini ada beberapa teori yang menyatakan model mekanismenya. Yang pertama adalah teori model film, teori penetrasi, dan teori permukaan yang diperbarui. Yang kedua itu absorpsi kimia. Absorpsi kimia merupakan absorpsi di mana gas terlarut di dalam larutan penyerap disertai dengan adanya reaksi kimia. Contohnya adalah absorpsi dengan adanya larutan MEA, NaOH, terus K2CO3, dan sebagainya. Aplikasi dari absorpsi ini dapat dijumpai pada proses penyerapan gas CO2 dan gas CO2 pada pabrik amonia. Selanjutnya, Wim. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju absorpsi, yang pertama adalah luas permukaan kontak. Jika luas permukaan kontak semakin besar, maka laju absorpsi semakin cepat. Hal ini disebabkan karena besarnya luas kontak akan mempermudah difusi gas ke cair. Kemudian ada laju alir fluida. Semakin kecil laju alir fluida, maka waktu kontak pun akan semakin lama. Jika hal ini terjadi, maka zat yang berdifusi akan meningkat. Yang ketiga itu adalah konsentrasi gas. Perbedaan konsentrasi merupakan driving force pada percobaan. Dari proses difusi yang terjadi antara dua fluida. Selanjutnya, Wim. Yang keempat adalah temperatur. Temperatur di sini sangat berpengaruh karena meningkatkan efisiensi pemisahan. Jadi semakin tinggi temperatur, maka efisiensinya semakin tinggi. Selanjutnya, kelembapan. Kelembapan akan mempengaruhi laju absorpsi, di mana semakin tinggi kelembapan, gas akan mengambil kalor laten akan semakin terhalang. Terus selanjutnya adalah tekanan operasi. Tekanan operasi ini berpengaruh pada efisiensi pemisahan. Semakin meningkat tekanan operasinya, maka semakin efisien proses pemisahannya. Next. Selanjutnya adalah absorben. Pengertian absorben sendiri adalah cairan yang dapat melarutkan bahan yang akan diabsorpsi pada permukaannya, baik secara fisik maupun secara kimia. Absorben sering juga disebut dengan cairan pencuci. Di sini tuh. Persyaratan absorben ada 7. Yang pertama itu
memiliki daya kelarutan bahan yang akan diabsorpsi yang sebesar mungkin. Terus kedua, selektif. Ketiga, memiliki tekanan uap yang rendah. Keempat, tidak korosif. Kelima, mempunyai viskositas yang rendah. Keenam, stabil secara termis. Dan ketujuh, tentunya harus murah. Next. Nah, ada pun jenis-jenis bahan yang dapat digunakan sebagai absorban. Yang pertama itu adalah air. Air itu biasanya digunakan untuk gas yang dapat larut atau untuk pemisahan partikel debu dan tetes cairan. Yang kedua itu natrium hidroksida. Nah, natrium hidroksida ini biasanya digunakan untuk gas yang dapat bereaksi seperti asam. Selanjutnya adalah asam sulfat. Nah, asam sulfat di sini biasanya digunakan untuk gas yang dapat bereaksi seperti basa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang berikutnya adalah absorber. Absorber adalah suatu kolom atau tabung tempat terjadinya proses pengabsorpsi dari zat yang dilewatkan di kolom atau tabung tersebut. Proses ini dilakukan dengan melewatkan zat yang terkontaminasi oleh komponen lain dan zat tersebut dilewatkan ke dalam kolom ini di mana terdapat fasa cair dari komponen tersebut. Nah, zat yang terkontaminasi itu berupa fasa gas dan fasa cair ini sebagai pelarutnya. Jadi zat yang terkontaminasi di dalam fasa gas itu maka akan berpindah ke fasa cair sebagai pelarutnya. Lalu ada struktur dalam absorber. Struktur dalam absorber itu yang pertama di bagian atas itu tempat input absorben atau tempat masuknya fasa cair ke dalam kolom. Di bagian tengah itu tempat terjadinya absorpsi antara fasa gas dan fasa cair, dan bagian bawah itu input gas sebagai tempat masuknya gas ke dalam kolom. Bisa dilihat nanti dari contoh kolom ini. Nah, di input di sini tuh bagian atas atau input absorbennya, tempat absorben mengalir atau tempat zat pelarut mengalir yang berupa fasa cair, dan di bagian tengah ini tempat terjadinya kontak antara fasa cair dan fasa gas masuk dari bagian bawah. Lalu ada jenis-jenis absorber. Jenis-jenis absorber itu yang pertama ada water wall column atau biasa disingkat WWC, lalu ada spray tower, ada packet bed column yang biasa disingkat PBC, ada plate column dan bubble column. Yang pertama itu weighted wall column. Weighted wall column ini salah satu jenis absorber berupa kolom yang bagian atasnya diberi parameter yang berfungsi untuk membuat absorben dialirkan dari atas kolom dengan cara membasahi bagian dalam. Di bagian dalam dinding kolom tersebut, sehingga terjadi kontak antara gas dan absorben dan akan terjadi difusi. Prinsip kerja dari weighted wall column adalah absorben harus mengalir membasahi dinding bagian dalam pada kolom tersebut. Sehingga apabila absorben mengalir pada permukaan kolom, maka kontak antara absorben dan gas akan semakin lama, yang berarti proses difusinya menjadi lebih lama. Jadi nanti di bagian atas ini biasanya di weighted wall column itu terdapat distribusi air. Nah, distribusi air ini yang membuat fasa cair itu atau absorben itu mengalir di bagian permukaan dinding kolom. Nah, jadi perpindahan masanya atau proses difusinya itu terjadi di bagian dinding kolom weighted wall column. Nah, gas itu akan dikontakkan dari bawah, maka nanti fasa cair dan fasa gas akan berkontak. Nah, semakin tinggi kolomnya, maka difusinya juga akan semakin lama, yang nanti hasilnya juga akan semakin baik dan gasnya juga akan semakin murni. Jadi perpindahan masanya itu berada pada dinding permukaan kolomnya. Nah, untuk weighted wall column ini terdapat syarat tidak boleh terjadi jadi seperti absorbennya itu turun seperti hujan. Nah, kenapa tidak boleh turun seperti hujan? Karena apabila airnya turun seperti hujan, maka air yang jatuh dari bagian atas ke bagian bawah itu kan akan semakin cepat. Berbeda dengan air yang mengalir di permukaan kolom. Kalau di permukaan kolom itu kan airnya akan mengalir lambat. Nah, jadi semakin lambat air yang mengalir, maka difusinya akan semakin lama, yang menyebabkan hasilnya itu akan semakin baik. Untuk kelebihan dari weighted wall column ini, konstruksinya sederhana, perawatannya mudah, perpindahan masanya juga baik. Kekurangannya itu pemasangan yang tidak tepat menyebabkan air tidak mengalir ke seluruh dinding. Nah, ini kekurangan dari weighted wall column yang tadi yang sudah saya katakan, apabila terjadi
seperti turun hujan. Nah, sebaiknya harus dihindari untuk proses di wet dual column. Lalu berikutnya ada spray tower. Spray tower ini yaitu kolom absorpsi yang terdiri dari suatu set nozzle untuk menyemprotkan cairan dan aliran gas memasuki dasar tower dan melewati absorber bersamaan dengan disemprotkannya cairan pada suatu zat beberapa tingkat nozzle. Terdapat tingkatan-tingkatan pada spray tower. Setiap tingkat dari spray tower tersebut diberi nozzle, tempat masuknya absorben ke dalam kolom tersebut. Nozzle mendistribusikan fluida cair menjadi butiran-butiran halus yang akan kontak dengan fasa gas, sehingga proses difusinya akan semakin bagus karena fasa gas melewati beberapa tingkat nozzle. Nah, di sini tuh ada beberapa tingkat nozzle. Nah, jadi airnya itu akan disemprotkan oleh nozzle itu jadi seperti butiran-butiran halus. Apabila butiran-butiran halusnya semakin banyak, ini kan bertingkat nih. Jadi fasa gas yang kontak dengan fasa cair juga akan semakin banyak. Jadi lebih baiknya itu spray tower itu tingkatan nozzle-nya itu semakin banyak tingkatan nozzle-nya, maka proses difusinya juga akan semakin baik. Karena perpindahan masanya itu ada di antara kontak butiran-butiran airnya ini dengan fasa gas yang dikontakkan dari bawah ke atas. Jadi semakin banyak tingkatannya itu, maka hasilnya akan semakin baik. Untuk kelebihannya sendiri, kelebihannya itu penurunan tekanannya rendah. Laju alirnya dapat diatur dengan nozzle, dan kekurangannya itu membutuhkan energi pompa yang besar. Kenapa membutuhkan energi pompa yang besar? Karena dapat dilihat di sini, kan di sini beberapa tingkat. Nah, berarti untuk membuat air menjadi nozzle itu perlu perlu energi dari pompa yang kuat agar airnya itu berupa spray atau berupa butiran-butiran halus. Nah, kekurangan juga perpindahan masanya juga sedikit. Kenapa perpindahan masanya sedikit? Karena kontaknya juga hanya dari butiran-butiran air yang dikontakkan langsung dengan fasa gas. Jadi perpindahan masanya itu cenderung sedikit jika dibandingkan dengan wet dual column, seperti itu. Selanjutnya ada packet bed column. Packet bed column ini sebuah kolom yang dilengkapi packing untuk memperluas bidang kontak. Prinsip kerjanya, zat yang berbeda fasa mengalir berlawanan arah yang dapat menyebabkan komponen kimia dipindahkan dari satu fasa ke fasa lainnya. Zat berfasa cair mengalir dari atas dan gas berfasa fasa gas mengalir dari bawah sehingga terjadi kontak antar keduanya. Kontak antar fasa gas dan fasa cair berada pada bagian antara packet bed yang ditumpuk secara acak. Semakin tinggi tumpukan packetnya, maka kontak antara fasa gas dan fasa cair semakin banyak, sehingga proses difusinya akan semakin baik. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kolomnya hampir sama seperti wet dual column, hanya diberikan packet bed. Nah, packet bed ini tuh seperti tumpukan-tumpukan berupa packet, jadi kontaknya itu akan ada di antara celah-celah packetnya. Nah, airnya itu kan akan mengalir di antara celah-celah packingnya. Nah, apabila dikontakkan dengan fasa gas, berarti kan semakin tinggi atau semakin banyak packingnya, maka air yang mengalir sampai bawah itu kan akan semakin lama. Jadi kontaknya juga akan semakin lama. Nah, jadi kriteria pemilihan packing itu sebenarnya ada syaratnya. Yang pertama, memberikan luas permukaan bidang kontak yang besar tiap satuan volume. Yang kedua, tumpukan packing dalam kolom harus memberikan rongga yang cukup. Apabila tidak ada rongga di antara packing-packing ini, maka air tidak bisa mengalir di antara celah-celah packing ini. Jadi akan terjadi flooding. Lalu karakteristik pembasahan packingnya harus baik, tahan terhadap bahan yang bersifat korosif. Kenapa tahan terhadap bahan yang bersifat korosif? Karena bisa saja gas yang dikontakkan dengan fasa cair itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Maksudnya berbahaya itu yang bersifat korosif. Lalu tahan terhadap bahan yang korosif seperti sudah, bulk density-nya rendah, ringan, kuat dan tidak mudah pecah. Nah, ini tuh harus ringan karena apabila berat kan ini bertumpukan. Apabila bertumpukan maka kolomnya juga akan semakin berat seperti itu. Murah dan mudah dipelihara. Kelebihannya juga ada harganya lebih murah, luas permukaan kontaknya besar, kekurangannya itu perawatan rumit, terhambat bila ada pengotor. Jadi di antara celah-celah ini sangat riskan terdapat pengotor. Apabila terdapat pengotor, maka kontak antara fasa cair dan fasa gasnya juga akan jadi terhambat seperti itu. Nah, di sini juga selalu riskan terjadi flooding karena pressure drop-nya juga semakin besar gitu.
Lalu ada plate column. Plate column ini memiliki bentuk yang sama dengan packet bed column, tetapi memiliki packet bed column itu kan memiliki packing, tapi kalau di sini itu tidak memiliki packing. Sebagai gantinya itu ada plate-plate yang berfungsi sebagai tempat kontak antar komponen sehingga dapat terjadi difusi. Plate didesain berlubang untuk mengalirkan udara ke bawah. Fungsi lain dari plate adalah agar kontak antara absorban dan fasa gas semakin banyak, sehingga proses difusi semakin baik. Semakin banyak plate di dalam kolom, maka semakin banyak pula kontak antara absorban dengan fasa gas. Nah, plate di sini itu bertingkat. Jadi, plate ini kan ada celah-celah gini, ada lubang-lubang seperti ini. Nah, lubang-lubang seperti ini itu tempat masuknya fasa gasnya. Jadi, kontaknya itu ada di antar plate ini. Nah, jadi kan apabila liquid masuk dari sini, maka liquid akan mengalir di satu plate yang pertama, lalu akan mengalir plate yang kedua, lalu turun plate yang ketiga. Jadi semakin tinggi plate-nya juga, maka proses difusi juga akan semakin baik. Jadi proses difusinya itu, proses kontaknya juga akan semakin lama kan semakin lama itu, maka proses difusi juga akan semakin baik. Nah, jadi lubang-lubang di sini itu tempat terjadinya kontak antara fasa gas dengan fasa cairnya, seperti itu. Untuk kelebihan dari plate column ini, yang pertama dapat digunakan untuk laju alir yang besar. Karena kenapa laju alir yang besar? Karena kan ini kan ada beberapa tingkat, jadi tidak masalah apabila laju alir cairin juga semakin besar gitu. Karena nanti laju cairin juga akan mengalir di tingkatan-tingkatan tersebut. Seperti itu. Efisiensinya juga lebih tinggi. Kekurangannya itu harga perawatannya itu relatif tinggi. Pengotor dapat menyumbat plate. Nah, di sini apabila di lubang di sini terdapat pengotor, maka dapat menyumbat fasa gasnya kontak dengan fasa cairnya, seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada bubble column. Bubble column ini merupakan alat kontak di mana gas yang masuk berupa bubble bergerak secara relatif terhadap fasa kontinu. Gas masuk melalui sprayer pada dasar kolom. Begitu gas masuk ke dalam kolom, maka liquid akan mengembang. Dalam kolom, gas terdispersi ke dalam fasa liquid dalam bentuk gelembung kecil yang berakibat luas kontaknya menjadi besar. Perpindahan massa terjadi selama pembentukan gelembung dan juga selama gelembung naik ke permukaan. Nah, di sini itu, di dalam kolom ini sudah diisi air. Nah, airnya itu memenuhi isi kolomnya. Nah, di sini itu ada distribusi gasnya. Nah, distribusi gas ini akan dikontakkan dengan air, maka akan terjadi gelembung-gelembung ini, akan terbentuk gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung ini yang gelembung-gelembung ini tuh jadi kayak apanya ya? Jadi kayak difusinya itu terjadi apabila gelembung-gelembung ini tuh terbentuk. Nah, semakin banyak gelembung-gelembungnya, maka difusi antara fasa gas dan fasa cairnya juga akan semakin baik gitu. Nah, nanti gasnya juga akan keluar dari sini, gas liquidnya juga akan keluar dari sini. Jadi untuk kolom yang ini tuh nanti diisi penuh terlebih dahulu, nanti ada distribusi gasnya yang berbentuk gelembung-gelembung. Jadi difusinya itu membentuk gelembung-gelembung seperti itu. Kelebihan dari bubble column ini tuh, yang pertama ada konstruksinya lebih sederhana, efisiensinya juga lebih tinggi. Kekurangannya itu dapat terjadi back mixing, penurunan tekanan cukup tinggi. Kenapa penurunan tekanan cukup tinggi? Karena di dalam kolom ini dipenuhi dengan air, maka penurunan tekanan juga cukup tinggi. Maksudnya back mixing itu, jadi airnya itu bakal balik lagi gitu. Jadi tidak akan keluar airnya itu sulit untuk keluar dari liquid dari outernya gitu, dari outer buat liquidnya seperti itu. Ya, sudah beres Ai. Ditutup sama Bima aja Ai. Oke, kayaknya partner saya ada jaringan yang lagi ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.